Rahayu. Salam salim tunggal alam semesta meng Indonesia. Kula Mbah Nur Cahyo nggir nduk. Lan kula bukan siapa-siapa. Hanya orang tua yang masih punya perhatian dengan keadaan manusia, dengan kahanan sakniki, terlebih manusia dari bangsa ini, manusia Jawa. Saderengipun Mbah Nur mengucapkan matur sembah nuwun sampun mampir teng channel Mbah. Di sini kita sedaya bakal sareng-sareng sinau, sareng-sareng belajar tentang manusia, alam semesta, kahanan biyen lan saiki, sosial politik, energi, pokoke apa wae kawruh sing pepak sanget. Yang intinya mempunyai tujuan ngelingaken kita sedaya tentang kesadaran sejati dan mengembalikan kesadaran itu untuk kembali kepada tatanan sing apa anane, sing saking sang murbeng dumati. Kali ini Mbah ngemedar tentang babakan Jawa adalah kunci dunia. Rungokke yo ngger nduk. Sapa tahu saged dadi cekelan. Budi pakarti itu apa? Budi niku pikir becik, nalar sing becik. Pakarti niku perilaku. Dadi budi pakarti niku perilaku lan hasil pikir becik, nalar becik. Kok orang nggo rasa sekedap sebentar sing bedakaken manusia saking utawa dari makhluk liyane mergo menungso duwe akal budi, hewan dan makhluk lainnya enggak punya. Makanya manusia adalah makhluk mulia, makhluk sing luhur dibandingkan makhluk hidup lainnya. Kalau nalar wae ora tekan, pikir apike ora dienggo, ndak dipakai, apa yo iya duwe rasa. Budine wae ora becik, ora luhur, kok momong rasa. Rasa niku luwih jero yen budi niku tasih wonten warna loro. Ana apik lan ana ala. Pilih sing becik ben ketok bedane kalian hewan. Ngapa to pilih pikir sing becik? Ben dayane sing becik kuwi netes teng rasa. Lah daya kuwi apa? Kuwi sing namanya roh, nur, sukma yang berasal dari percikan utawa sempalan saking sang sumber murbeng dumadi. Kuwi nggo mikir becik, melihat sing becik, mendengar sing becik, nafas sing bener dengan sadar. Ora menggah-menggeh ngomong sing becik. Sehingga secara keseluruhan yang dilakukan oleh manusia kuwi duwe daya sing luwih. Lah yen rasa kuwi suci, anane warna tunggal, boten wonten belahane. Yen rasa asam ya pasti akan mengatakan asam. Yen rasa manis
yo akan mengatakan manis. Rasa niku mboten gelem goroh, bohong. Biasanya sing bohong mulutnya. Karena didorong atau memilih pikir sing ndak baik. Rasanya ndak enak tapi mulutnya bohong bilang enak. Yen daya butilan rasa jumbo atau bersatu niku lahirlah cipta karsa lan rasa. Niki yang sudah hampir hilang dari manusia. Wis mboten werusangkan paraning dumati. Dari mana asalnya lan tumuju kemana baliknya. Rasa niku suci. Niku yaitu sang sumber murbeng dumadi dhewe. Sapa sing saged mbohongi rasane dhewe? Kita semua manusia tahu kalau awak niku sedang berbohong. Karena rasa kita ndak bisa mengelak. Tapi pikir becik atau budi menutupi. Pikir budi memilih sing tidak jujur. Maka mulut kita keluar yang bohong. Ini kalau dilakukan setiap hari. Menjadikan pola pikir kita kacau. Mental ora gesang. Rasa kemanusiaannya yo hilang. Mboten saged ketemu utawa bahkan kembali kepada sang sumber murbeng dumadi. Lupa asal, lupa kembali. Nggih lupa. Contoh wis banyak penyakit lupa zaman sekarang. Sampai nama penyakitnya saja banyak dan bagus-bagus. Pengetahuan ini hanya ada di Jawa. Dan awal muasalnya saking Jawa. Camkan itu. Niku kuncinya. Lah terus cara bukanya. Satu-satu yongger nduk. Lah Jawa niku apa? Jawa asale uduk suku, uduk pulau. Jawa artinya niku paham, weruh. Weruh basa Jawa artinya tahu. Kawruh artinya pengetahuan. Jawa niku kawruh utawa pengetahuan. Sing sederhanane Jawa itu artinya tahu tentang pengetahuan perilaku budi atau tahu tentang pengetahuan perilaku kebecikan sing luhur. Tahu pengetahuan tentang sangkan paraning dumadi. Meskipun berjalan di dunia ini banyak godaan. Karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau, makanya dulu disebut dwipa dalam bahasa Sanskerta. Yang artinya pulau-pulau atau wilayah kosmos. Sehingga dwipa bisa diartikan benua. Benuane punya nama Jawa Dwipa. Nah, nama benuanya saja sudah ada unsur kata Jawanya. Jadi Jawa kui adalah kawruh bagi manusia benua Jawa Dwipa yang sekarang namanya Indonesia. Dan di dalam benua Jawa Dwipa ada Pulau Jawa Dwipa, ada Suwarna Dwipa, Bali Dwipa, Rupiaka Dwipa, dan punya 7 kerajaan besar. Mulanya banyak orang bilang sekarang, meskipun dari suku lain bukan suku Jawa, tapi perilakunya kok Jawani. Maksudnya perilakunya tahu tentang perilaku kebencian seperti Toto Kromo. Tapi ya ono orang suku Jawa
ndak Jawani. Artinya orang tersebut meskipun suku Jawa sudah hilang pengetahuan tentang kebencian, ndak tahu tata krama. Jawa hilang Jawanya. Jawa hilang pengetahuan kebencian. Makanya zaman sekarang wong Indonesia wis banyak yang lupa perilaku kebencian. Pikirannya akeh sing ora nalar. Bangsa ini harus kembali pada ajaran kawruh atau pengetahuan rasa budi Jawa. Untuk kembali bangkit menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang gemah ripah lojinau. Pola pikir menungso saiki wis kewalak-walik. Sing becik diarani salah. Sing salah diarani becik. Salah mongso bisa dilihat dari alamnya. Barang siapa manusia yang asalnya dari tanah atau benua Yawa Dwipa niki mempunyai potensi untuk bisa masuk ke dalam tataran jumbunya utawa bersatunya percikan daya budi dengan rasa saking sang sumber muteng dumadi. Disinilah kunci dunia sudah terbuka. Dunia alit maupun dunia ageng. Semua pengetahuan terbuka. Pengetahuan tentang dirinya. Seperti apa itu tubuh kita? Bagaimana menyembuhkan tubuh kita? Bagaimana menggunakan potensi apapun yang ada di dalam diri kita? Sehingga bisa menjadi manusia yang berdaya guna dan berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Niku sing dunia alit, begitu juga pengetahuan dunia ageng nggih terbuka juga. Ini disebut kunci itu sudah terbuka. Kunci keseimbangan diri maupun keseimbangan di luar dirinya. Sebagai makhluk mikro di alam makro, manusia itu tahu potensi dirinya maupun potensi di luar diri. Bahkan bisa mendayagunakan yang ada di dalam maupun di luar dirinya untuk kesejahteraan, keadilan, kemakmuran. Bukan hanya untuk dirinya, tapi banyak manusia. Manusia yang sudah membuka kuncinya punya ciri. Ciri-cirinya satu, tidak mau membuat rugi orang lain. Yang kedua, tidak bakal mau membunuh secara langsung atau tidak langsung. Kalau langsung miko membunuh lahirnya. Yen tidak langsung membunuh nama baik seperti zaman sakniki akeh fitnah lan berbagai macam hoax niku membunuh rezeki orang lain. Yang ketiga, tidak bakal mau mencari rezeki dari cara-cara sing tidak baik seperti mencuri, menipu, korupsi, pesugihan, rewangan. Sing keempat, tidak bakal mau norak aturan lan Pancasila sebagai dasar negara kita. Piye latihane membuka kuncine? Mbah Nur bakal beri tuntunan tahap demi tahap yo. Tahap pertama, perhatikan jalan nafasmu nduk, ger. Mau apa wae, karena disitulah sejatinya
kehadiran sumber murbeng dumati di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Berpikirlah, mendengarlah, melihatlah, maupun melakukan apa saja dengan penuh kesadaran. Turuti jalan nafasmu. Ingatkan kembali dirimu bahwa disitulah kehadiran sang sumber murbeng dumati. Terus seperti itu di dalam keseharianmu. Dan apabila kalau nafasmu sudah berat, heninglah sebentar. Atur nafas kembali normal. Kembali tahanlah nafas beberapa detik sekuatmu sampai kamu merasakan ruang hampa. Dan hembuskan dan bernafaslah normal, penuh kesadaran lagi. Rasakan dan ingatkan kembali dirimu bahwa nafas adalah kehadiran sang sumber murbeng dumati. Nafas kuwi sing memperbaiki sistem tubuhmu, sistem pola pikirmu, sistem panca indramu, lan sistem pola hidupmu. Nafas juga sing akan memberitahumu dari mana kamu berasal dan yang akan menuntun kembali kemana nafas itu menuju. Ini yang namanya sangkan paraning dumati. Dilatih yo, latihan nengger nduk. Yo, do podo tangi. Mbah pamit rumiyin nggih.